Gue kira Samsung itu pengen memperkenalkan Galaxy Fold terbaru dengan upgrade spek. Tapi ternyata enggak, mereka naikin satu level baru. Nah, nih kenalin, Galaxy Z Fold 8 Ultra dan... salah, ini dompet. Nah, ini yang bener nih, Galaxy Z Fold 8. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita cuma dikasih satu varian Fold besar. Nah, di tahun 2026 ini Samsung resmi memecah lini flagship lipatnya jadi dua model dengan karakter yang berbeda banget. Di video kali ini kita bakal bedah tuntas nih, lengkap soal spesifikasi dewanya, fitur AI terbaru, harga resminya di Indonesia, sampai alasan kenapa sih Samsung sekarang pakai nama Ultra di Galaxy Fold-nya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kalian udah subscribe channel Yuzun Indonesia. Dan yuk kita bahas. Pertama-tama kita bahas dulu nih soal nama baru ini. Sebelumnya kan ponsel lipat premium ini cuma dinamai Galaxy Z Fold 7 aja. Cuman mentok di situ. Tapi sekarang ada tambahan embel-embel ultranya. Menurut perwakilan dari Samsung, mereka menjelaskan alasan dibalik keputusan besar ini. Kata mereka, ini untuk mendefinisikan ulang kata ultra itu sendiri, guna memberikan hal yang baru kepada penggunanya. Dan ucapan itu beneran dibuktikan lewat bentuk fisiknya, Yuzoners. Kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 7, perubahan paling terasa ada di desain Galaxy Fold 8 Ultra nih. Samsung berhasil memangkas ketebalan Fold 8 Ultra menjadi hanya 4,1 mm saja saat dibuka. Sedangkan generasi sebelumnya masih berada di angka 4,5 mm. Mungkin terdengar hanya selisih 0,4 mm saja, Yuzoners. Tetapi pada perangkat lipat, perubahan sekecil itu sangat terasa ketika digenggam. Nah, gue coba masukkan Galaxy Z Fold 8 Ultra ini ke dalam kantong. Sekarang ketika masuk ke dalam kantong ini jadi nggak penuh lagi. Seolah-olah ini memang bukan ponsel lipat yang masuk ke dalam kantong sana. Karena Fold 8 Ultra ini kini terasa jauh lebih ramping dan ringan ketika dimasukkan ke kantong maupun dipakai sehari-hari. Samsung juga membawa material baru bernama Flex Titanium Technology. Ini bukan sekedar mengganti material biasa menjadi titanium. Samsung mengubah struktur lapisan layar menggunakan material titanium sehingga layar menjadi terasa lebih kuat terhadap tekanan saat dilipat bahkan hingga ribuan kali. Selain meningkatkan durability, juga membantu mengurangi bekas lipatan yang selama ini menjadi kelemahan sebuah smartphone lipat. Lihat deh, saat ditutup, dibuka lipatannya tuh benar-benar makin hilang. Walaupun nggak bisa dibilang hilang 100% ya, tapi ini cukup menyamarkan garisan lipatan di Galaxy Fold 8 Ultra. Samsung menyebut teknologi tersebut merupakan hasil pengembangan selama 7 generasi Galaxy Fold. Kita masuk ke bagian layar nih, Yuzoners. Cover screen kini berukuran 6,5 inci AMOLED. Sementara ketika dibuka menjadi layar 8 inci dengan lapisan Dynamic AMOLED dengan refresh rate adaptif 120 Hz. Karena bentuknya yang lebih memanjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya, gue pikir ini bakal sulit buat dipegang dengan satu tangan. Nyatanya enggak, bahkan saat layarnya pun terbuka penuh. Yang menarik adalah tingkat kecerahannya. Samsung meningkatkan peak brightness menjadi 3000 nits. Artinya, layar tetap nyaman dipakai bahkan di bawah sinar matahari. Ditambah lagi fitur Vision Booster dan lapisan anti refleksi membuat pengalaman menonton maupun bekerja menjadi jauh lebih nyaman bahkan saat di luar ruangan. Kita beralih ke sektor kamera nih. Walaupun ini adalah ponsel untuk bekerja, tapi Samsung tidak pernah melupakan dari sisi sektor kamera untuk Galaxy Fold 8 Ultra. Kalau melihat spesifikasinya nih, mungkin sebagian dari kalian akan langsung sadar bahwa Galaxy Z Fold 8 Ultra ini masih mempertahankan kamera utama 200 megapiksel ditemani kamera 50 megapiksel ultrawide dan 10 megapiksel telefoto.
Jadi peningkatan tahun ini boleh dibilang bukan lagi soal jumlah megapiksel. Samsung lebih fokus meningkatkan kualitas hasil akhirnya lewat kombinasi hardware dan software terbaru. Salah satu yang paling diunggulkan adalah hadirnya Pro Visual Engine generasi terbaru. Mesin pemrosesan gambar ini bertugas mengoptimalkan setiap foto sejak tombol shutter ditekan. Mulai dari mengenali objek, mengatur exposure, meningkatkan detail, hingga menghasilkan warna yang lebih natural. Kalau pada generasi sebelumnya hasil foto Volt sudah cukup, kini Samsung mengklaim proses pemotretan menjadi lebih cepat dengan algoritma AI yang lebih pintar, sehingga noise di kondisi minim cahaya bisa ditekan seminimal mungkin. Sementara detail pada area gelap maupun terang tetap terjaga. Keunggulan lain datang dari chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Selain menawarkan performa CPU dan GPU yang lebih tinggi, chipset ini juga membawa Image Signal Processor atau ISP dan Neural Processing Unit atau NPU yang lebih bertenaga. Dampaknya itu terasa pada pemrosesan HDR yang lebih cepat, autofocus yang lebih responsif, serta kemampuan dalam mengenali wajah, langit, dedaunan, hingga berbagai objek lain agar hasil foto terlihat lebih realistis. Samsung juga tetap mempertahankan keunggulan form factor Fold untuk fotografi. Karena bisa dilipat dalam berbagai sudut, pengguna dapat memotret menggunakan flex mode, mengambil foto grup tanpa tripod, atau memanfaatkan cover display sebagai viewfinder ketika memotret menggunakan kamera belakang. Pengalaman seperti ini masih menjadi keunggulan yang belum banyak dimiliki smartphone konvensional. Jadi, meskipun konfigurasi kameranya tidak berubah secara drastis dibandingkan generasi sebelumnya, peningkatan di Galaxy Fold 8 Ultra ini justru ada pada cara kamera tersebut memproses gambar. Samsung tampaknya lebih memilih menyempurnakan kualitas foto dan video melalui AI dibanding sekedar mengejar spesifikasi di atas kertas. Seperti yang gue sebut tadi, Fold 8 Ultra ini menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Samsung juga bilang chipset ini membawa peningkatan performa CPU, GPU maupun NPU dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk baterai juga ada peningkatan nih akhirnya. Fold 8 Ultra ini kini menggunakan baterai 5000 mAh, naik dibandingkan generasi sebelumnya yang hanya di sekitar 4800 mAh. Dan ini juga sudah mendukung fast charging 45 watt. Di sisi software, Samsung menghadirkan fitur Galaxy AI terbaru termasuk Now Nudge. Fitur ini memberikan rekomendasi aktivitas secara kontekstual, membantu pengguna berpindah antar aplikasi hingga memanfaatkan layar besar Fold secara lebih maksimal. Oh ya, tambahan informasi, Fold 8 Ultra ini juga dibekali dengan sertifikasi IP48 yang punya kemampuan tahan di kedalaman 1,5 meter air tawar selama hingga 30 menit. Jadi kalau kalian pengen kerja pakai HP ini sambil berendam bisa juga tuh. Sekarang kita beralih ke Galaxy Z Fold 8 yang sebenarnya ini adalah mengganti Galaxy Z Fold 7. Kalau Ultra fokusnya pada spesifikasi tertinggi, Fold 8 ini justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau kalian lihat nih Galaxy Z Fold 8 untuk pertama kalinya, mungkin perubahan yang paling langsung terasa adalah bentuknya, ya kan? Samsung akhirnya meninggalkan desain Fold yang selama ini identik dengan bodi tinggi dan sempit. Kini, Fold 8 tuh hadir dengan bodi jauh lebih lebar. Bahkan Samsung sendiri menggambarkannya seperti sebuah paspor atau dompet ketika dilipat. Sekilas mungkin ini terlihat seperti perubahan kecil atau seperti Galaxy Fold 7 yang dibelah setengah. Padahal ini adalah salah satu perubahan desain terbesar sejak Galaxy Fold pertama diluncurkan. Karena perubahan bentuk ini menurut gua secara pribadi bukan sekedar soal estetika. Sebab Samsung juga mengubah rasio layarnya. Layar utama kini menggunakan format 4:3. Baik saat digunakan dalam posisi landscape maupun potret. Sementara layar covernya menggunakan rasio 10:16, membuat tampilannya jauh lebih proporsional ketika digunakan sebagai smartphone biasa. Hasilnya terasa dalam penggunaan sehari-hari. Mengetik jadi lebih nyaman, browsing terasa lebih natural, membaca artikel atau e-book tidak lagi terasa sempit, begitu juga ketika membuka dua aplikasi sekaligus. Area kerja menjadi lebih luas sehingga pengalaman multitasking itu terasa lebih mendekati sebuah tablet. Samsung juga mempertahankan struktur layar berbahan titanium substrate. Material ini dirancang untuk membuat panel lipat menjadi lebih kokoh
sekaligus membantu mengurangi bekas lipatan di tengah layar. Jadi meskipun ini bukan varian Ultra, Fold 8 tetap membawa peningkatan dari sisi durabilitas dibandingkan generasi sebelumnya. Galaxy Z Fold 8 ini menggunakan layar utama saat dibuka itu 7,67 inci Dynamic AMOLED dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Sementara covernya ini bagian depannya itu punya ukuran sekitar 5,5 inci. Samsung juga memberikan tingkat kecerahan hingga 3000 nits. Artinya seperti Galaxy Fold 8 Ultra, ini membuat layar tetap nyaman digunakan saat di bawah sinar matahari atau di luar ruangan. Ditambah lagi ada Vision Booster dan lapisan anti-reflective coating yang membantu mengurangi pantulan cahaya. Yang paling menarik sebenarnya bukan soal ukuran layar nih users. Jadi melainkan bagaimana rasio baru tadi membuat hampir semua aktivitas menjadi lebih nyaman. Mulai dari membuka media sosial, menonton YouTube, buat bekerja, mengedit presentasi, membaca PDF, hingga menjalankan 3 aplikasi sekaligus. Terlihat jelas bahwa Samsung ini ingin menjadikan Fold 8 sebagai perangkat yang balance antara produktivitas dan untuk bermain-main atau untuk hiburan. Jadi bukan sekedar smartphone dengan layar yang bisa dilipat aja. Sama seperti versi Ultra, ponsel ini juga punya rating IP48 yang tahan air di kedalaman tertentu. Kalau Galaxy Fold 8 Ultra lebih mengedepankan kamera flagship, Galaxy Z Fold 8 ini mengambil pendekatan yang sedikit berbeda karena Samsung membekali perangkat ini hanya dengan 2 kamera saja, dan kamera pertama dan kamera kedua itu sama-sama 50 megapiksel, tapi bedanya ada di lensa wide dan lensa ultra wide. Memang tidak ada sensor 200 megapiksel seperti pada Ultra. Jadi walaupun spesifikasi kameranya lebih sederhana dibandingkan Fold 8 Ultra, pengalaman memotret di Fold 8 terasa modern berkat kombinasi AI dan desain lipat yang fleksibel. Seperti gue bilang tadi, di bagian performa Galaxy Z Fold 8 ini tidak banyak berkompromi. Samsung tetap menggunakan chipset yang sama dengan Fold 8 Ultra, dipadukan dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan internal mencapai 1 TB. Performanya jelas masih berada di kelas flagship. Baterainya berkapasitas 4800 mAh dengan dukungan fast charging 45 Watt. Samsung juga membawa fitur Galaxy AI terbaru termasuk No Nudge yang memberikan rekomendasi aktivitas secara kontekstual berdasarkan kebiasaan pengguna. Karena menggunakan layar lipat yang lebih luas atau lebar, fitur-fitur AI tersebut juga terasa lebih optimal ketika digunakan untuk multitasking, mencari informasi, hingga mengedit dokumen atau foto secara bersamaan. Soal harga, Samsung udah kasih bocoran nih untuk pre-order di Indonesia. Jadi Samsung itu memberikan beberapa varian di Galaxy Fold 8 dan Fold 8 Ultra. Untuk harga Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, varian RAM 12 dengan memori internal 256 GB itu dijual mulai 32.499.000. Sementara dengan memori internal 512 GB itu dijual 36 juta. Kalau merasa itu belum cukup, ada lagi nih memori internal 1 TB tapi RAM-nya 16 GB. Itu dijual 44 juta. Sementara pilihan warnanya itu ada violet shadow, cream, graphite, dan yang online eksklusif ada violet green. Lalu bagaimana dengan harga Galaxy Z Fold 8? Di varian RAM 12 GB dengan memori internal 256 GB itu dijual 28.499.000. Sementara di memori internal 512 GB ini dijual 32 juta. Ada juga yang varian memori internal 1 TB dan RAM-nya 16 GB itu dibanderol Rp40.400.000. Warnanya pun bermacam, ada lavender, cream, graphite, dan yang online eksklusif ada warna pistachio. Kalau kalian butuh ponsel untuk bekerja atau melakukan hal-hal yang sifatnya entertainment secara multitasking, mungkin ini adalah jawaban yang tepat, Galaxy Z Fold 8 Ultra. Kalau kalian ada seorang content creator yang kebanyakan misalnya untuk entertainment, mungkin ini bisa kalian gunakan, yaitu Galaxy Z Fold 8. Tapi itu menurut gue. Gimana menurut kalian? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar.